Karena dengan adanya reshuffle ini, yang didahului dengan penyelesaian cepat terhadap kerusuhan-kerusuhan dari demo itu berarti Pak Prabowo sudah mulai mau mendengar. Iya, sudah mulai mau mendengar aspirasi masyarakat sipil. Kita tahu sampai kemarin, podcast kemarin saya katakan masalah kita tuh apa? Karena Pak Prabowo itu tidak mau mendengar. Atau tidak sampai pesannya ke dia? Iya, tidak mendengar dan tidak pernah merespons aspirasi masyarakat. Sampai 10 bulan kan orang bertubi-tubi tidak direspon. Nah, analisisnya dua. Ya, satu, pesan ini tidak sampai kepada Pak Prabowo karena terlalu ada yang memagari. Lalu yang kedua, para menteri tidak ngerti apa aspirasi masyarakat itu sesungguhnya dan bagaimana mengelolanya. Sehingga macet terus. Nah sekarang sesudah terjadi demo dan kerusuhan di mana-mana, Pak Prabowo langsung merespon dengan cepat. Seperti saya katakan lalu, ada quick win yang harus dilakukan. Satu, quick win pertama, redakan dulu dengan cara apapun seluruh kebrutalan dan penjarahan-penjarahan serta tindak kekerasan yang mengorbankan baik rakyat maupun aparat. Yang kedua, segera reshuffle kabinet. Karena kabinet ini tidak memenuhi syarat untuk membawa Indonesia lebih maju. Bukan karena kepintarannya, karena kalau kepintaran itu satu segi aja dari kebutuhan kabinet. Kepintaran itu satu, artinya apa itu? Kompetensi ya. Lalu yang kedua harus ada integritas. Lalu yang ketiga harus ada track record. Itu syarat. Kadang-kala orang pintar sekali tapi tidak punya ini apa namanya integritas, tidak ngerti tugas juga sering ada, asal diletakkan di suatu tempat sebagai bagian dari political trade-off. Nah sekarang Pak Prabowo sudah melakukan itu. Menurut saya bagus. Syarat-syarat disampaikan tadi itu artinya itu yang menjadi kira-kira alasan Pak Prabowo mengganti 5 menteri itu? Iya, kalau saya melihat memang tidak semua 5 menteri tidak semua, ini karena tidak ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Ada pertimbangan tertentu. Seperti Sri Mulyani misalnya, saya kira integritasnya oke. Tidak ada yang mempermasalahkan soal itu. Kompetensinya oke, track recordnya oke, gitu. Tapi dia diganti. Ya enggak apa-apa, itu wewenang Pak Prabowo bisa mencetak kader baru selain Bu Sri Mulyani kan. Artinya Bu Sri Mulyani sudah sangat lama, sekarang harus disiapkan kader-kader